Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Ukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Senin 22 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih karena pekan baru Kau berikan lagi kepada kami. Memasukinya kami mohon berkat dan penyertaan-Mu. Bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam hidup dan karya kami di pekan ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lebih cenderung untuk menghakimi orang lain, tetapi dengan sangat mudah memaafkan diri sendiri untuk kesalahan dan dosa yang sama. Kecenderungan utama manusia tentunya ingin melihat sesuatu di luar dirinya. Dan inilah yang kita lakukan. Dengan begitu mudah, kita menggunakan standar ganda atas satu masalah atau satu kesalahan. Jadi ketika orang melakukan sebuah kesalahan, kita mengkritik mereka atas kesalahan itu. Tetapi bila kesalahan yang sama kita lakukan, maka kita dengan sangat mudah memaafkan diri sendiri. Para sahabat sekalian, pagi hari ini dalam Injil sangat jelas Yesus mencela sikap dan kecenderungan kita itu. Dia mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, karena kamu pun akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk orang lain akan dipakai juga untukmu. Keluarkanlah dahulu balok di matamu. Setelah itu baru kamu melihat dengan jelas selumbar di mata saudaramu." Apa artinya firman ini untuk kita? Pertama, setiap orang pasti mempunyai kesalahan dan dosa sekecil apapun itu.
Karena kalau Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah berdosa lagi, maka tentunya tempatmu bukan di dunia ini, tetapi pasti sudah di surga. Jadi selama kita berada di dunia ini, pasti kita melakukan kesalahan dan dosa. Yang membedakan satu dengan yang lain hanyalah ada yang melakukan dosa ringan, ada yang melakukan dosa berat. Kedua, jika kita melakukan kesalahan, kita sadar bahwa kita pun pernah bersalah, maka bila Anda menasihati orang lain, pertama-tama hal yang harus Anda buat adalah periksalah dirimu atas masalah yang sama. Jangan sampai nanti ketika Anda menasihati baik-baik kepada orang lain, tapi mereka akan membalik kata-katamu, sedangkan kamu sendiri melakukan hal yang sama. Jadi berhati-hatilah. Ketiga, tentunya kita sangat lebih mudah untuk melihat kesalahan di dalam diri para sahabat kita, orang lain di sekitar kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa adalah lebih baik kita mengoreksi diri, supaya dengan tindakan seperti itu, maka apa yang kita bicarakan, apa yang kita nasihati bisa didengar oleh orang lain. Mengapa? Karena kita tidak hanya menjadi seorang pembicara atau penasehat, tapi kita adalah orang pertama yang melakukan nasihat dan apa yang kita bicarakan. Akhirnya ingatlah akan nasihat Santa Teresa dari Kalkuta. Jika Anda selalu menghakimi orang lain, maka sesungguhnya Anda tidak punya waktu lagi untuk mencintai mereka. Adalah lebih baik mencintai daripada menghakimi. Tuhan memberkati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.